Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yazida Rizkyanti, bisa dipanggil dengan Ibu Zida. Pada semester ini, Ibu Zida akan mengajar materi fisika. Baiklah, kita langsung ke materi pertama, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Saat membuka dan menutup pintu, mengapa gagang pintu diletakkan jauh dari engsel pintu? Kenapa tidak diletakkan di tengah atau pas dengan engsel? Kegiatan tersebut berkaitan dengan ilmu fisika. Ketika menarik atau mendorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup menandakan pintu bergerak rotasi atau bergerak memutar. Saat pintu terbuka atau tertutup, itu dikarenakan adanya poros, yaitu di engsel pintu. Kegiatan tersebut berkaitan dengan torsi. Nah, apa itu torsi? Nah, apa itu torsi atau momen gaya? Torsi atau momen gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda itu dapat bergerak rotasi atau bergerak memutar. Torsi dapat disimbolkan dengan tau. Torsi ini merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu besaran yang mempunyai arah dan mempunyai besaran atau nilai. Karena memiliki arah, maka dapat bernilai positif atau bernilai negatif. Kapan bernilai positif? Bernilai positif ketika searah jarum jam, dan bernilai negatif ketika berlawanan jarum jam. Nah, aplikasi dari momen gaya sendiri itu adalah kunci pemutar baut. Kunci pemutar baut sendiri, misalkan kita gambarkan. Nah, kita gambarkan baut di sini itu sebagai poros. Ketika kita ingin membuka atau menutup baut ini, kita beri gaya, misalnya kita beri gaya ke atas, F ke atas. Jarak antara poros dengan gaya kita berikan simbol R. R ini adalah jarak, F ini gaya. Ketika kita ingin memutar baut, maka kita beri gaya F ke atas, maka otomatis besaran yang membuat benda ini berputar itu disebut torsi. Nah, di sini otomatis benda bergerak memutar berlawanan arah jarum jam. Ketika berlawanan arah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Nah, besaran tau dapat dirumuskan sebagai F cross R. Perkalian vektor sendiri itu ada dua, ada dot product dan ada cross product. Torsi atau momen gaya menggunakan perkalian cross product. Silahkan melihat kembali materi kelas 10 mengenai perkalian vektor. Di sini torsi adalah momen gaya, F itu gaya, R jarak. Satuan gaya itu Newton, satuan jarak itu meter. Jadi satuan dari momen gaya adalah Newton meter. Syarat adanya torsi sendiri itu mengharuskan F itu harus tegak lurus dengan R. Nah, bagaimana jika F dan R membentuk sudut? Kita gambarkan kembali kunci pemutar baut. Baut ini sebagai poros. Apabila kunci pemutar baut ini Ibu beri gaya F membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, berapa torsinya?
Torsi sendiri dapat kita tulis sebagai tau sama dengan F cross R, di mana F itu harus tegak lurus dengan R. Sedangkan F dan R di sini tidak tegak lurus karena dia membentuk sudut. Agar kita bisa membuat F itu tegak lurus dengan R, maka kita harus meresultankan gaya F ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ingat kembali pelajaran vektor pada kelas 10. Apabila F membentuk sudut, maka kita dapat resultankan ke arah sumbu X, F, X. Dan ke arah sumbu Y, yaitu F, Y. Di mana Fx itu adalah F cos theta. Kenapa Bu kok bisa cos? Karena Fx ini dekat dengan sudut. Apabila dekat dengan sudut, kita memilih cos. Dan apabila jauh dari sudut, maka kita tulis F sin theta. Silahkan dipahami lebih lanjut untuk masalah resultan gaya. Karena syarat dari torsi sendiri F itu harus tegak lurus dengan R, maka kita lihat R dengan Fx kita lihat tidak tegak lurus. Kenapa? Karena dia sama-sama membentuk sudut 180 derajat. Jadi R dan Fx tidak dapat digunakan. Sedangkan F dengan Fy kita lihat F dan Fy ini membentuk sudut 90. Berarti Fy tegak lurus dengan R. Jadi dapat kita tuliskan To itu sama dengan Fy cross R, di mana Fy adalah F sin theta dikali R. Selanjutnya, bagaimana jika gaya yang terdapat pada benda itu bernilai N kali? Berapa torsinya? Misalkan kunci pemutar baut ini kita berikan gaya 3, F1, F2, dan F3. Berapa nilai torsinya? Torsi atau sigma tau itu sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 dan sampai dengan tau N. Jadi nilai torsi dengan banyak N kali itu sama dengan penambahan jumlah dari masing-masing torsi pada gaya. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan momen gaya pada poros O dan pada poros A. Misalnya ada batang dengan poros O atau poros A. Kita beli gaya F. Berapa momen gaya pada poros O? Pertama, tau atau momen gaya pada poros O sama dengan dapat kita tulis F cross R. F kali R. Jadi F-nya berapa? Bernilai 2 Newton dan R-nya bernilai 1 meter. Jadi 2 Newton meter. Kenapa kita bisa langsung menggunakan rumus ini? Karena bisa kita lihat F ini tegak lurus dengan R. Nah, bagaimana ketika tau A atau jika porosnya di A? Ketika porosnya di A, sedangkan kita beri gaya di F, maka dapat kita tuliskan F-nya sebesar 2, tetapi jarak antara poros dengan F itu bernilai 0. Jadi R-nya 0 sama dengan 0. Dapat kita simpulkan ketika kita memberi gaya pada poros, maka torsi yang bekerja bernilai 0. Sama halnya ketika kalian membuka pintu pada engsel pintu. Apakah pintu tersebut akan terbuka atau tidak? Otomatis pintu tidak akan terbuka. Jadi, karena pintu tidak dapat terbuka,
maka besaran yang membuat benda itu berputar itu bernilai 0, atau torsinya itu bernilai 0 ketika gaya diletakkan di poros. Nah, selanjutnya bagaimana jika F yang terdapat pada batang itu memiliki banyak gaya? Dapat kita lihat pada batang ini terdapat 4 gaya, F1, F2, F3, dan F4. Berapakah nilai tau di titik A? Kita dapat menentukan nilai tau di titik A. Yang pertama, kita menentukan masing-masing arah gaya atau arah torsinya. Yang pertama, untuk F1, ketika porosnya di A, maka tau 1 bernilai 0. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, terdapat batang dengan berbagai gaya, dengan 4 gaya. Berapakah torsi di titik A? Pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan arah dari torsi masing-masing gaya. Yang pertama, torsinya ini akan berputar ke arah, torsi untuk F1 akan berputar ke arah kanan. Jadi ini akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi tau 1 itu akan bernilai negatif. Selanjutnya, untuk tau di gaya F2, kita lihat apabila gaya F2 ke bawah, torsinya di titik A, maka torsinya akan membentuk arah bersearah dengan jarum jam. Berarti torsinya akan membentuk positif. Selanjutnya, untuk F3, kita dapat melihat F3 ke atas dengan poros A, maka arahnya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti nilainya negatif. Kenapa kok ini bisa ke kiri, kalau yang ini bisa ke kanan? Kita menentukan torsi atau arah torsi yang dekat dengan poros. Untuk F3 dekat dengan poros ketika diputar ke arah kiri. F3 ke arah kiri. Apabila kita memutar ke arah kanan, ini akan lebih panjang. Untuk F2 juga. Kenapa kok F2 ke arah kiri? F2 dengan poros itu lebih dekat ke arah kiri. Sedangkan apabila kita mengambil arah kanan, itu lebih jauh. Jadi, arah dari torsi sendiri ini dilihat dari dekatnya F dengan poros. Untuk F4 dapat kita lihat berarti F4-nya ini mengarah ke arah kiri dengan berlawanan jarum jam. Berarti nilai torsi F4 itu bernilai negatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Semoga kalian lebih jelas. Nah, bagaimana tau di titik A? Setelah kita menentukan arah, maka dapat kita tuliskan tau A sama dengan, karena ini bernilai negatif, berarti negatif tau 1, ya kan? Ditambah tau 2, terus ini negatif dikurangi tau 3, lalu dikurangi tau 4. Jadi nilai arah itu berpengaruh di depan sini. Dapat kita tulis berarti negatif nilai tau itu F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 dikurangi F3 kali R3 dikurangi F4 kali R4. Karena masing-masing gaya ini sudah tegak lurus terhadap batang, terhadap R, maka kita tidak perlu melakukan resultan gaya. Yang pertama, negatif F1 kali R1. F1-nya 2, sedangkan R1 karena porosnya di A, maka F1 bernilai 0. Ditambah F2 sebesar 1, R-nya jarak F dengan
poros. Ini besarnya 2 meter dikurangi F3 2 Newton dikali R3. R3-nya berapa? Jarak antara poros dengan F3. Berarti kalau O ke A ke B itu 2 meter, B ke C 1 meter, berarti R3-nya bernilai 3 meter dikurangi F4 5 dikali R4-nya ada 4 meter. Tinggal kita jumlahkan. 2 dikurangi 6 dikurangi 20. Nah, akan sama dengan 2 dikurangi 6 minus 4 minus 20 sama dengan minus 24 Newton meter. Tanda minus ini menyatakan bahwa perputarannya itu berlawanan arah jarum jam. Soal selanjutnya, tentukan momen gaya di titik D. Di sini F1 dan F3 membentuk sudut. F1 itu membentuk sudut 30 derajat dan F3 membentuk sudut 60 derajat. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama kali yang kita lakukan ketika ada gaya yang membentuk sudut adalah meresultankan. Kita membuat R dan F itu harus tegak lurus. Yang pertama, F1. F1 ini bisa diresultankan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ketika kita ingin meresultankan ke arah sumbu X, itu tidak akan berguna. Kenapa? Karena sumbu X dengan R itu sejajar. Jadi, kita harus resultankan ke arah sumbu Y. Jadi, di sini F1, karena jauh dari sudut, maka F1 sin theta. Sampai sini bisa dipahami. Ketika dekat dengan sudut, itu bernilai cos. Ketika jauh dari sudut, maka bernilai sin. Untuk F3, kita bisa resultankan ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Ke arah sumbu X tidak akan berguna. Kenapa? Karena dia sejajar dengan R. Jadi, kita harus resultankan ke arah sumbu Y. Karena agar tegak lurus terhadap R. Syarat tadi kan F harus tegak lurus dengan R. Kita lihat. Di sini FY itu sama dengan F3. Karena dekat dengan sudut, maka F3 cos theta. Atau F3 cos 60. Di sini F1 sin 30. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan arah torsi dari masing-masing gaya. Yang kita gunakan adalah F1 sin theta dengan momen gaya di titik D. Di sini berarti porosnya di titik D. Maka F1 terhadap poros, maka dia akan bersearah dengan jarum jam. Berarti positif ya. F2 terhadap poros, berarti ini ke arah kanan. Yang artinya dia negatif, berlawanan arah jarum jam. FY ini terhadap poros dia juga negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan F4 ini dia positif. F4 ini karena sama di poros maka nanti nilainya akan 0. Jadi TO di titik D dapat kita tuliskan TO 1 positif dikurangi TO 2 negatif ini didapat dari arah torsi. Lalu dikurangi TO 3 dan ditambah TO 4. Maka TO 1 berarti F1 kali R1 dikurangi F2 kali R2 dikurangi F3 kali R3 ditambah F4 kali R4.
4. Tinggal ditulis F1. Kita tadi menggunakan bukan F1 yang membentuk sudut, tapi kita menggunakan F1 sin theta. Berarti F1 sin theta kali R min F2 kali R2 min F3 juga sama. F3 cos theta kali R3 ditambah F4 kali R4. Tinggal ditulis ya. F1-nya 6 sin 30, R-nya. Jarak antara R, ini berarti R1, jarak antara F1 dengan poros. Berarti 2 tambah 1 tambah 1 berarti 4 min F2 3 kali R berarti jarak antara F2 terhadap poros berarti 1 ditambah 1 2 min F3 4 cos 60 dikali F3, jarak antara F3 dan poros itu 1 ditambah, langsung kita beri angka 0, tidak apa-apa karena ini F4 terdapat pada poros yang besar torsinya itu sama dengan 0. Jadi 6 sin 30 setengah kali 4 min 6 min 4 cos 60 setengah kali 1 tambah 0. Jadi 12 min 6 min 2 sama dengan 4 Newton meter. Nah, torsinya ini ke arah mana? Torsi di titik D, jadi karena dia positif, maka searah jarum ya. Baiklah, silahkan kalian buka halaman 9 pada nomor 2. Nomor 2 terdapat soal 4 buah gaya terdapat di sebuah batang dengan panjang 6 meter ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini terdapat 5 buah gaya F1, F2, F3, F4, dan F5. Tentukan momen gaya di titik C. Nah, kita tandai dulu torsi di titik C. Sekarang kita lihat. Kita pastikan F dan R itu tegak lurus. Untuk F1 sudah tegak lurus, F3 sudah tegak lurus, dan F5 sudah tegak lurus. Kita lihat pada F2 dan F4 yang membentuk sudut. Antara F2 dan R itu membentuk sudut 37 derajat. Jadi kita harus buat F2 itu tegak lurus dengan R. Nah, caranya bagaimana? Ketika F itu membentuk sudut, maka kita dapat resultankan ke arah 2, sumbu X dan sumbu Y. Di sini, ketika kita resultankan ke sumbu X, tidak akan berguna. Kenapa? Karena dia sejajar dengan R. Jadi, kita harus resultankan ke arah sumbu Y. Berarti F2Y. F2Y sama dengan F2 sin apa cos? Kalau kita lihat jauh dari sudut, maka F2 sin theta. Jadi, ketika jauh dengan sudut, maka sin. Ketika dekat dengan sudut, maka menggunakan cos. Selanjutnya kita lihat sudut pada F4. F4 membentuk sudut 30 derajat terhadap R. Nah, kita harus resultankan ke dua sumbu X dan sumbu Y. Di sini yang digunakan adalah sumbu Y. Kenapa? Karena sumbu Y itu dia tegak lurus dengan R. Ya kan? Berarti F4Y sama dengan F4 apa? Sin apa cos? Sin theta. Karena dia jauh dari sudut. Selanjutnya, setelah kita memastikan bahwa masing-masing gaya itu tegak lurus terhadap R, maka kita harus menentukan perputaran dari torsi atau momen gaya.
Untuk F1 terhadap poros berarti bernilai negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Untuk F3 karena pas dengan poros, maka dia bernilai 0. Selanjutnya F5, dia berputar searah dengan jarum jam. Lalu F2Y terhadap poros, maka dia bernilai positif. Sedangkan untuk F4Y, F4 di sini, porosnya di sini berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi dapat kita tuliskan sigma tau di titik C itu sama dengan minus tau 1 ditambah tau 2, tau 3-nya bernilai 0 ditambah, maaf berarti dikurangi tau 4 karena dia bernilai negatif ditambah tau 5. Sampai sini dipahami antara perputaran dan torsi. Selanjutnya baru kita tulis F1 R1 plus F2 R2 plus F3 R3 min F4 ditambah F5 F5. Jadi F1 bernilai 20 minus 20 kali R1 berarti jarak antara R1 dengan poros 1,5 tambah 1,5 berarti 3 ditambah F2-nya adalah F2 sin theta berarti F2 sin theta kali R2 ditambah F3 0 ya dikurangi F4 berarti F4 sin theta kali R4 ditambah F5-nya ini berarti 15 kali R5. Jarak antara F5 terhadap sumbu sebesar 3. Sama dengan minus 60 ditambah F2 25 sin theta 2 berarti sin 37 dikali R2 1,5. 1,5 kenapa? Karena R2 terhadap poros. Ditambah 0 min F4 20 sin 30 derajat kali R4. F4 terhadap sumbu berarti 1,5 ditambah 45. Berarti minus 60 ditambah 25 sin 37 itu 0,6 kali 1,5 dikurangi 20 sin 30 itu setengah kali 1,5 ditambah 45 sama dengan, silakan hasilnya akan sama dengan jawaban di LKS. Hasilnya itu adalah minus 7,5 Newton meter. Nah, tanda negatif ini menyatakan arah yang berlawanan jarum jam. Jadi, torsi di titik C itu arahnya berlawanan jarum jam dengan besar 7,5 Newton meter. Demikian pelajaran hari ini mengenai torsi atau momen gaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.